Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabil kirami ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudariku, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih dalam saum di bulan suci Ramadan kali ini, dan juga kita masih semangat dalam melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan dan juga amalan-amalan yang lainnya di bulan suci Ramadan kali ini. Semoga saum kita dan juga ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini di dalam acara Lentera Ramadan, acara pra buka puasa kali ini, kita bahas tentang makna saum dan juga fadailnya dan keutamaannya. Dan juga dikatakan bahwasannya saum itu diartikan dengan al-imsak. Makna saum menurut bahasa itu al-imsak. Apa itu imsak? Menahan diri dari sesuatu. Jadi artinya kalau kita ingin melakukan sesuatu, kemudian kita tahan sebentar, berarti itu bisa disebut dengan puasa atau juga disebut saum. Nah, itu yang dimaknai dengan menahan diri, semacam menahan emosi, terus juga menahan keinginan yang buruk juga dan sebagainya. Berarti kita itu dianggap berpuasa, tapi secara bahasa. Nah itu. Adapun menurut syarak, puasa menurut syarak yaitu adalah al-imsaku 'anil muftirati. Adapun puasa menurut istilah yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari terbitnya fajar, artinya dari adzan subuh, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Itu sampai maghrib. Nah, insya Allah kita sebentar lagi akan menghadapi buka puasa atau juga iftar. Nah, maka dari itu saya hanya memberikan motivasi bagi diri saya sendiri maupun juga kepada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diperintahkannya saum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, memfardukan kepada umat sebelumnya. Jadi sebelum Nabi Muhammad pun juga syarat puasa itu telah ada. Hanya saja kaifiahnya agak berbeda dengan apa? Dengan kaifiahnya saumnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan kali ini. Nah, agar apa kita melaksanakan saum di sini? La'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun juga selain kita membahas makna saum tersebut, kita membahas fadailnya, yaitu juga keutamaan puasa. Nah, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala fi hadits qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Adapun juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kemudian apa yang diucapkan beliau sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap perbuatan manusia
setiap amal soleh Bani Adam lahu, itu untuk dirinya sendiri. Jadi ketika kita melakukan amal soleh apapun, baik solat, zikir, doa dan sebagainya, itu untuk siapa? Untuk dirinya sendiri atau juga untuk kita semua. Illa saum, kecuali puasa. Nah, kecuali apa? Puasa. Fa innahu li, adapun sesungguhnya puasa itu untuk saya, untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan memberikan ganjarannya langsung kepada orang yang melaksanakan apa? Melaksanakan saum. Nah, ini adalah redaksinya dari Rasulullah SAW, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebut dengan apa? Haditsun qudsiyun, hadits qudsi. Nah, wasiyamu, dan adapun puasa itu adalah junnatun. Puasa itu adalah bagian daripada perisai. Fa idza kana yaumun yasaumu ahadukum fala yarfath. Ketika di suatu hari kita melaksanakan puasa, fala yarfath. Apa itu yarfath? Dan jangan melakukan perbuatan yang senonoh. Artinya berkata-kata kotor, berkata-kata kasar. Jadi puasa itu perisai dari apa? Dari perkataan yang kotor. Yarfas. Wala yaskhab. Wala yaskhab. Fa in sabbahu, dan adapun kalau ada yang marah, ahadun, seseorang, ada yang marah nih kepada seseorang. Nah, bagaimana tanggapan orang yang puasa? Atau juga au qatalahu, ataupun juga ada yang membunuh juga. Ada yang menjelek-jelekan kepada orang yang puasa. Ada yang ingin membunuhnya. Falyakul, maka kita berkatalah, inni shaim, sesungguhnya aku lagi puasa. Nggak mau ada urusan dengan Anda. Jadi artinya ketika orang tersebut memaki kamu, ketika ingin membunuhmu, maka katakanlah, inni shaim, gua lagi puasa, gak ada urusan sama lu. Nah gitu. Artinya yang dimaksud di sini adalah puasa ini sebagai perisai, sebagai benteng dari perbuatan-perbuatan yang kotor, perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan sebagainya yang tadi disebutkan. Adapun juga di sini disebutkan, walladzi nafsi biyadi la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Dan mulutnya orang yang puasa, ini mulutnya orang yang puasa ini dikatakan itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala min rihil miski, daripada wangi-wangian minyak misik, minyak kasturi. Jadi menurut Allah baunya orang yang lagi puasa, menurut Allah itu lebih wangi daripada apa? Daripada minyak misik. Nah itu. Dan adapun juga orang yang puasa itu mempunyai dua kesenangan, dua kebahagiaan. Nah, bersumber daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang puasa ada dua kebahagiaan dan juga ada dua kesenangan. Apa di situ? Yafrahuhuma, dan juga yang membuat dia gembira dan juga bahagia. Apa di sini? Idza aftara farih. Yang pertama, nah sebentar lagi yang kita hadapi itu ada kenikmatan yang amat luar biasa yang membuat hati kita senang. Apa? Ketika datangnya iftar, buka puasa. Ketika mendengar lantunan azan maghrib, Allahu Akbar, maka hati kita berdebar, hati kita senang karena kita ini telah menyelesaikan perjuangan kita dari apa? Dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, yaitu disebut dengan saum. Adapun juga kesenangan yang kedua bagi orang yang puasa apa? Wa idza laqiya rabbah fariha bi saumihi. Dan apabila orang tersebut apa? Menemui Allah Subhanahu wa taala, menemui Tuhannya, fariha, maka dia itu bahagia bi saumihi, dengan apa? Dengan saumnya.
Nah, itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini subhanallah, banyak sekali fadail puasa ini. Nah, semoga kita semua mendapatkan fadail puasa tersebut. Adapun juga di sini keutamaan puasa yang lainnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah baban. Sesungguhnya di dalam surga itu ada beberapa pintu. Yuqal, dan dikatakannya lahu, yaitu urusan pintu surga ya. Apa? Ar-Rayyan, yaitu pintu surga Ar-Rayyan. Jadi ada satu pintu di dalam surga. Pintu masuk, akses masuk ke surganya Allah SWT, ada satu pintu yaitu namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Yang berhak masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan itu hanya orang yang melaksanakan saum. Baik saum Ramadan maupun juga saum yang lainnya. Jadi orang yang amalnya unggulannya itu saum, itu akan masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Gak ada yang masuk ke pintu tersebut selain orang yang melaksanakan puasa. Orang yang amalannya unggulannya itu puasa. Gak ada yang selain itu. Hanya orang yang berpuasa yang berhak masuk ke mana? Ke pintu Ar-Rayyan. Subhanallah. Yuqal, dan dikatakan, aina shaimun? Mana orang puasanya? Orang puasanya mana nih? Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Maka orang yang puasa itu berdiri, la yadkhulu, dan gak ada yang masuk, minhu ahadun ghairuhum. Satu pun tidak ada yang masuk selain orang yang melaksanakan ibadah saum atau juga amalnya yang ulang saum. Fa idza dakhalu, dan apabila telah masuk orang yang puasa tersebut, ugliqa falam yadkhul minhu ahada. Maka setelah orang puasa itu semua masuk, maka pintu Ar-Rayyan tersebut ditutup kembali. Nah, ini adalah keunggulan orang yang melaksanakan apa? Melaksanakan saum dan juga menjadi amalan unggulannya adalah saum. Subhanallah. Nah, ini adalah keutamaan saum yang keempat atau juga yang selanjutnya. Ini, nah, disebutkan di situ yang terakhir, wasiyamu, dan adapun siam ataupun juga puasa apa? Zakatul jasad. Puasa itu adalah zakatnya jasad. Faqad rawa Ibnu Majah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in zakat. Setiap sesuatu itu adalah zakat. Wa zakatul jasad, dan adapun zakatnya jasad, zakatnya diri kita adalah apa? As-saum, yaitu adalah puasa. Jadi puasa itu menzakatkan diri kita itu. Subhanallah. Wasyamu, dan adapun puasa tersebut nisfus sabar, yaitu setengahnya daripada apa? Daripada kesabaran. Nah, ini adalah keutamaan puasa, baik puasa di bulan suci Ramadan maupun juga puasa di yang lainnya pun juga. Semoga kita bisa mempraktekkan dan juga bisa mengejar keutamaan saum ini, dan juga semoga kita bisa mendapatkan masuk ke surga lewat pintu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka puasa kepada kaum muslimin muslimat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.